Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar macam-macam ke bahasa Sunda? O genki desu ka? Alhamdulillah. Minnas. Alhamdulillah. Halo. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa Luna. Baterainya habis. Konnichiwa. O genki desu ka? Baterainya habis. O genki desu ka? Boku no namae wa Shirumi Fatamumina desu. Boku wa Indonesia no hito desu. Kalau nama saya Silmi gimana? Nama saya Silmi ya, Pak? Boku no namae wa Shirumi Fatamumina desu. Oke, namamu siapa gitu? Nande kalau bahasa Jepangnya nama kamu siapa? Kimi no namae wa Nande kimi no namae wa desu ka? Masih pakai bahasa yang kasar semua ini. Oh. Udah cukup. Nanti dikomentari oleh beliau. Ya. Bahasanya bahasa Doraemon. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustaz Qurranuddin MPD, Ustaz Qurranuddin MPD, Umi Yahya dari SPDI, anak-anak sekalian, wabil khusus yang akan berbagi pengalaman dengan anak-anak sekalian, yaitu saya panggil Ustaz dan memanggil Ustaz, tapi gak mau memanggil Ustaz, mau dipanggil Kang Ismail. Saya kenal beliau melalui pengajian online ini dengan Kiai Tauhid, dan ketemu beliau alhamdulillah ini yang keempat kalinya. Insyaallah. Saya pertama kali ketemu dengan beliau di Tangerang. Tangerang. Beliau punya pengalaman berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Kemudian bekerja di sebagai pengusaha Jepang. Dan insya Allah bahasa Jepang juga karena beliau ini kuliah S1-nya di Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan sastra Jepang. Jadi memang punya latar belakang akademik yang dengan bahasa Jepang. Anak-anak sekalian, mungkin saya juga bersama. Menurut ilmu itu dalam pendidikan ya, kita punya konsep diantaranya adalah intellectual quotient. Intellectual quotient itu satu ilmu itu harus punya kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu yaitu ilmu sains dan pengetahuan knowledge dia harus kuasai, hanya ilmu agama saja. Kemudian kedua spiritual itu harus betul-betul nilai-nilai yang bersifat religi agama, khususnya kita sebagai umat Rasulullah, terutama nilai-nilai agama yang berdasarkan wahyu dan Al-Quran dan Sunnah
emotional quotient, EQ. Jadi bagaimana emosi juga harus cerdas. Nah, yang paling penting lagi, yang tidak kalah pentingnya, SSQ. SSQ itu adalah soft skill quotient. Nah, soft skill quotient ini punya percaya diri yang tinggi, bisa bekerja tim, bisa punya problem solving, artinya kalau ada masalah itu nggak dikit-dikit puas hati, enggak, tapi harus punya alternatif dalam menyelesaikan persoalan. Kalau kerja tuntas, bisa bekerja tim, punya percaya diri yang tinggi, dan jujur, sungguh-sungguh, nggak main-main dalam semua persoalan. Sampai kematian itu, bahkan guru-guru saya bilang mumpung kalau kita punya alat untuk buat roti, itu guru-guru pengabdian saya suruh untuk ikut campur membuat roti. Ya, untuk apa? Supaya punya skill gitu. Punya skill. Nanti ketika sudah ada di pesantren, mungkin punya peluang beli alat untuk buat roti itu, yang memang cukup mahal. Beli itu sampai hampir 50 juta. Tapi kalau punya keterampilan bikin roti, itu nggak ada cerita istilah maaf yang bilang kenapa ini, nggak ada. Bahkan juga anak putra sekarang itu saya suruh bersalib di jadi koordinator bagaimana cukur rambut. Cukur rambut ini juga penting gitu. Satu skill, tidak mesti artinya kalau santri bisa pintar cukur rambut itu dasar itu. Sekarang cukur rambut itu di luar paling murah 20.000, bahkan ada 25.000 satu kepala. Nah, kalau dia punya kerjaan apa-apa, kalau dia bisa cukur rambut, ya bukanya di rumah. Ada ruangan segede kamar kecil, kemudian buka di rumah. Ya untuk pertama sambil ngaji, karena bagaimanapun santri itu nggak boleh meninggalkan ngajar. Nah, jadi tuan cukur dulu nggak dapat, nanti udah setahun 2 tahun orang yang mengukur kita yang menjadi yang punya kerja sama bagi hasil. Kayak gitu. Jadi ada nilai itu jangan sampai maaf hilang akal ketika di masyarakat. Nah, keterampilan berbahasa juga itu skill gitu. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggris, alhamdulillah Anda sudah biasa. Tapi sekarang bagaimana dia bisa keterampilan bahasa asing yaitu bahasa Jepang. Walaupun memang saya sendiri bilang ya karena waktu terbatas, hanya punya waktu hari Sabtu, kita bikin 2 kelas putra dan putri. Itu maksimal 1 kelas 30 orang. Jadi kalau belum sampai ke 1 kelas 30 orang ya masih bisa ya dia. Ya 30 orang ya. Kalau masih belum sampai 30 orang, dia masih membuka. Itu masih 25. Nah itu aja mungkin mudah-mudahan dengan skill seperti ini Anda punya keterampilan tersendiri. Dan ini ada nilai plusnya untuk masa depan kalian, ya. Karena bagaimanapun ketika saya ke negara-negara Arab berbicara Arab dengan orang Arab, mereka sangat menghargai kita dan menghormati kita. Terus terang saya ke Mesir, saya ke Jordania, saya ke Palestina, ya. Saya pernah ke Emirat Arab, ya, ke Dubai, Abu Dhabi, ya waktu di Yordan, di kota Aman ya. Waktu saya di Palestina, saya pernah ke Mesir dengan Umi juga ya. Apalagi Saudi 4 tahun saya di sana. Jadi ketika kita orang asing bisa bahasa mereka menghargai dan menghormati kita. Nah gitu loh. Jadi nggak ada ruginya kita punya kebiasaan, kita punya keterampilan, kita punya keahlian. Nah mudah-mudahan saya sebenarnya selama ada baik sampai kalau walaupun 1 seminggu sekali minimal memberikan pengalamannya dan mungkin tolong ya menjaga wajahnya. Barang siapa itu sungguh-sungguh pasti bisa. Kalian jangan ada cerita lain-lain. Serius ya, serius. Modulnya juga sudah ada ya. Nanti bagaimana caranya? Mungkin setiap anak harus punya modul
ya nanti fotokopinya berapa, kayaknya nanti bisa. Oke, saya rasa cukup. Sebelumnya ada sambutan cukup. Oke, saya rasa cukup. Silakan Ustaz Ismail mungkin memberikan motivasinya, pengalamannya atau apapun yang manfaatnya mempelajari bahasa Jepang ini. Saya rasa cukup dari dia sekian ya. Mudah-mudahan ini salah satu salah satu jalan yang bisa mengantarkan kesuksesan Anda di masa depan. Insya Allah. Yang penting bagaimana Anda sukses, Anda bisa ilmunya diberkahi oleh Allah. Dan kalau diberkahi oleh Allah, hargai gurunya. Kami sering mengatakan siapapun yang mengajar kita itu adalah guru kita, dan tidak ada istilah bekas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi dan salihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati Kiai Faisal wa zaujatuhu, kemudian juga yang saya muliakan Ustaz Komar. Alhamdulillah pada sore hari ini Okage-sama de yoi na tokoro de tanoshimi ni atsumete shimaimashita. Tadi siapa yang bisa coba terjemahin? Ya, jadi alhamdulillah pada sore hari ini kita dengan kondisi yang baik, tempat yang baik, berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang baik juga. Itu maksudnya. Sakini permulaan Minasteru semuanya kenal. Shinaito Shiranaito Aiganai. Kalau nggak kenal maka nggak tahu. Ya, kenal aja belum tahu. Kenal aja belum tahu apa lagi. Itu. So shimashitara. Oleh karena itu, imakara dari sekarang, hajimemashite perkenalkan, watashi no namai wa. Kalau tadi disampaikan boku no namai wa, itu kalau di kampus, kalau di tempat kerja itu langsung kenapa bilang boku? Nah, langsung suruh ngopi. Artinya nggak apa-apa, itu pembelajaran, tapi udah ada keberanian yang bagus. Jadi kita kenal. Di dalam bahasa Jepang maupun bahasa Jawa itu ada unggah-ungguh, ada kromo inggil, ada ngoko, ada krama biasa. Di bahasa Jepang, bahasa warung kopi semua. Itu warung kopi semua. Jadi nggak apa-apa, itu bagus. Udah ada niat, udah ada kyumi ga arimasu, udah ada minat yang bagus, kekuatan itu luar biasa. Jadi nanti ada sonkeigo, ada futsu, itu juga harus dipelajari. Tainego, itu gampang ya, semuanya gampang. Dan minasang, watashi no namai wa Ismailu tomoshimasu. Nama saya Ismail. Silakan panggilnya apa aja boleh. Ismail juga boleh, Mail juga boleh, Mail Upin Ipin juga boleh. Ya, bebas ya. Kang Mail boleh? Kang Mail itu lebih akrab ya, Kang Mail. Bagusnya panggil Ustadz Ismail. Ya. Oke. Watashi no namai wa Ismailu tomoshimasu. Jakarta Minami de sunde shite imasu. Jadi tinggalnya di Jakarta Selatan. Doko desu ka? Cilandaku desu. Cilandak. Shite masu ka? Tahu nggak Cilandak? Tahu, alhamdulillah, Pondok Indah ya. Soko ni mawari desu. Ya, sekitaran situ. Mainichi wa, setiap hari, shigoto ga Sudirman no mawari de. Sekitaran Jalan Jenderal Sudirman. Nani Westeru, apa yang dilakukan? Pasti ya shigoto, kerja ya, masa jalan-jalan. Ya. Shigoto ga Takenoko Shinryojo adalah Takenoko, rumah sakit Takenoko.
Nano kotoba ga tsukaimasu ka? Apa yang dipakai bahasanya? Java go desu ka? Apakah bahasa Jawa? Indonesia go desu ka? Apakah bahasa Indonesia? Aigo desu ka? Apakah bahasa Inggris? Semuanya dipakai, tergantung. Jawa jingto aimastara, kalau ketemu orang Jawa ya pakai bahasa Indonesia jing aiteru toki wa Indonesia go. Kalau ketemu orang Indonesia ya bahasa Indonesia. Nihonji aiteru toki wa chanto nihongo. Kalau ketemu orang Jepang harus bahasa Jepang. Dan kalau nggak pakai bahasa Jepang gajinya diturunin. Ya kan rugi ya. Gitu. Minasan, mainichi ie kara shigoto tokoro no mae de MRT de norimasu. Artinya kalau berangkat setiap hari naiknya MRT. Saya sebenarnya paling males itu naik mobil itu paling males. Kalau nggak terdesak. Makanya sejak ada MRT, ini memang kebiasaan dari Jepang, itu selalu menaiki transportasi umum. Ini memang sudah didesain sama pemerintah Jepang. Setiap gang, mungkin kalau yang di sini Jarenski itu udah ada bisnya di sana. Jadi kita udah terbiasa setiap hari mainichi basuda ikimasu. Jadi setiap hari itu pergi dengan bis ataupun dengan jitengsa, sepeda. Kalau di sini ada yang naik sepeda, yang ada diomongin, naik sepeda zaman gini, begitu ya. Padahal kalau di Jepang itu udah menjadi budaya Nihon Jinno Bunka, itu kebudayaan orang Jepang. Sonato watashi no shigoto ga owatte kara, setelah saya kerja biasanya bareng Bunyai itu biasanya ngaji online ya. Online de benkyou shitemasu. Artinya belajar di online ngaji sama Bunyai. Gitu. Jadi nggak ada waktu santai-santai ya. Apalagi ini yang muda-muda. Chigara ga motteiru kata ga mainichi maijikan benkyou shimasu. Yang punya tenaga, yang usianya masih muda harus belajar setiap saat. Ya. Sono ato watashi wa aru azaru daikaku 10 nen kang mae, saya 13 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Nihongo benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Jepang di Al-Azhar. Sono desu ga, meskipun seperti itu, 3 nen kan mae, 3 tahun sebelumnya, Nihon koku de shigoto shimaimashita. Jadi bekerja dulu di Jepang. Buat apa? Buat biaya kuliah. Kuliahnya mahal loh. Kalau nggak ada duit ya nggak bisa ya. Jadi koko owate kara, setelah lulus SMA, Nihongo ite 3 nen kan atau Indonesia ni kairu. Jadi setelah lulus dari SMA, kemudian 3 tahun di Jepang, kemudian kuliah 4 tahun juga di Al-Azhar. Ishoni, dan juga bersama-sama shigoto shitemasu. Jadi sambil kuliah, sambil kerja. Doko desu ka? Kerjanya di mana? Ima no shigoto tokoro. Jadi yang sekarang tempat kerja. Jadi dari awal saya pulang Jepang itu dari tempat kerja itu yang sekarang. Seperti itu. Mina. Genki desu ka? Mina genki desu ka? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Kalau nanya genki, ini hati-hati nih. Kalau kita nanyanya, oh genki desu ka? Bentar yang jauh juga. Jadi yang namanya genki di Jepang tuh harus benar-benar punya power ya. Oh genki desu ka? Alhamdulillah. Bentarnya sehat, semuanya sehat, sehat. Kalau jawabnya kamu sehat, ya sehat. Padahal hatinya nggak sehat itu ya. Badannya nggak sehat. Jadi begitu. Ada efek setiap apa yang disampaikan dalam bahasa Jepang itu memberi motivasi, kekuatan dan semangat. Kita sering dengar mina ganbatte. Kalau kita bilangnya mina ganbatte, nggak ada efeknya. Kalau ganbatte itu harus jelas-jelas mina ganbatte. Hei, semuanya semangat. Kayak gitu. Jangan mina ganbatte. Nggak ada pengkhianat ya. Nggak ada. Jadi kalau iya enggak. Nggak ada. Oh ya, ini istilah paling krusial dan paling dimengerti oleh, sebenarnya nanti pas kita pembelajaran banyak dipelajari.
Ini namanya hone tatemae, tulang punggung belakang. Artinya kita orang Jepang itu kalau di depan bilang A, di belakang ya bilang A. Di depan bilang B, di belakang juga bilang B. Di belakang ngomong jelek, di depan juga ngomong jelek. Nggak ada yang namanya pakai perasaan, ih di depannya lo kagak enak, nggak ada. Jepang mau langsung to the point, kamu jelek, bukan maksudnya, kamu salah, ya salah saat itu. Terus ngobrol di belakang, tadi salahnya apa? Ya salahnya benar salah. Ini nama istilahnya tuh hone tatemae. Hone itu tulang punggung belakang. Kemudian tatemae itu yang berdiri sebelumnya. Jadi kita harus konsisten apa yang disampaikan, apa yang diucapkan. Itu sekali lagi. Oke. Minasan, itu salah satu budaya banyak sekali, apalagi dalam dunia bisnis, apalagi dalam dunia olahraga, dalam dunia pendidikan, yang namanya kejujuran itu nomor satu. Sekali sudah berbohong, itu selamanya. Udah, orang Jepang itu udah. Saya sekali pernah, ini waktu saya di Jepang bekerja, ada tuh, kita akrab banget dengan orang Jepang itu. Oh, memang orangnya udah lebih toshiue, artinya tuh usianya lebih tinggi. Lebih tua, itu bahasa Jepang toshiue. Itu kerja, kitanya yang kerja, orang Indonesia kerja, dia leha-leha. Istilah kata tuh bukannya dibentak, karena orang tua ya. Saya omongin, kenapa nggak kerja? Kita lagi pada kerja, kok situ santai-santai. Dengan kata-kata mungkin bagi dia menyakitkan. Setelah itu kita nggak lagi komunikasi. Jadi udah sendiri-sendiri. Artinya dari situ kita belajar bahwa apa yang kita ucapkan itu harus benar-benar hati-hati, jujur. Itu juga lugas, nggak usah honeta tema itu dihilangkan. Memang kalau di Indonesia itu istilah ghibah itu banyak ya, sering dengar ya. Ghibah ngomongin di depannya mah iya, di belakangnya kagak. Itu di depannya baik, di belakangnya buruk. Itu agak sedikit kontra dengan kebudayaan Jepang. Tuh. Kemudian, ya memang banyak kelebihan yang bisa nanti kita ambil. Selain dari kita Nihongo Benkyou Suru, selain kita belajar bahasa Jepang, Nihon no Bunka, budaya Kejepangan. Jadi nanti kita sambil belajar ya, yukuri deh pelan-pelan. Sono toki, Benkyou Suru toki wa kotoba, kanji, istilah kata-kata, kemudian kanji. Ada yang pernah kenal kanji? Huruf kanji, pernah? Yang pernah tahu apa? Huruf kanji itu ada berapa? Huruf Jepang itu ada berapa? 3. 1 hiragana. Yang kedua? Yang ketiga? Oke, yang bisa nulis kanji siapa di sini? Saya sendiri udah lupa-lupa ya. Jadi ada 3. Itu nanti pemakaiannya berbeda-beda. Hiragana itu pure, asli. Hongnin no ji, artinya asli tulisan bahasa Jepang. Kemudian katakana itu dipakai saat ada bahasa-bahasa serapan yang masuk, maka dia ditulis pakai katakana. Kanji ini dengan istilah-istilah yang lebih rumit. Untuk istilah kedokteran maupun istilah pendidikan itu biasanya lebih sering pakai kanji. Dan itu nanti kita belajar minna sono toki wa enu go, enu yong, enu sang, enu ni, enu ichi minna benkyou suru koto ga kano desu. Jadi nanti di bahasa Jepang itu ada 5 level. Ada level N5, N4, N3, N2 dan N1. Yang paling susah N berapa? N1. Udah pinter-pinter ya. Minna jazu desu. Semuanya pinter-pinter di sini. Alhamdulillah. Dengan modal 1, semangat ya. Kita sudah tahu bahwa orang Jepang itu semangatnya luar biasa. Kesungguh-sungguhannya ishokenme benkyou shimasu. Inshokenme hatarakimasu. Sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam bekerja. Itu udah materi setiap hari di lapangan orang Jepang. Baik yang di sekolah maupun yang di pabrik tempat kerja. Jadi nggak ada yang namanya leha-leha. Ntar paling ada dikata omae osoi yo. Lu kok leha-leha banget sih? Kayak gitu. Kan sakit jadi kata gitu ya. Iya. Jadi memang kerjanya harus gesit, tepat waktu,
Kemudian juga jujur, itu selalu jujur dan semangat. Kemudian ini yang santri yang ada di sini, kenapa bisa ingin ikut belajar bahasa Jepang? Ada kemauan atau enggak? Ada. Emang maunya apa? Mau bisa bahasa Jepang. Ya, itu saja. Mau ke Jepang. Itu saja. Nonton anime bahasa Jepang, macem-macem. Luar biasa. Jadi nih, Orang Jepang. ada yang mau punya istri orang Jepang biar bisa dakwah di sono ya. Luar biasa, sangat mulia. Ada juga yang bilang mau punya suami orang Jepang. Alhamdulillah. Mungkin nggak? Mungkin. Sangat-sangat mungkin. Tapi kalau kitanya nggak bisa ngerayu, gimana ceritanya? Nanti ngerayunya pakai bahasa Jepang ya. Itu. Jadi ini, kalau kita nanti bisa belajar bahasa Jepang dan sebisa mungkin bisa mumpuni bahasa Jepang, yang pertama pasti sudah jadi nilai plus ya. Itu kita orang rata-rata salah satu perusahaan Jepang, maka yang diambil yang mana? Satunya nih, maaf. Ya satunya bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian satunya lagi bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang. Orang Jepang bakal ngambil yang mana? Itu hampir 95% itu yang diambil. Karena apa? Mereka itu seneng banget kalau ada orang asing bisa bahasa Jepang. Seneng banget. Walaupun bahasa kita ya seadanya, mereka sangat paham. Dan itu selalu dipuji sama mereka. Nihongo ga jozu desu ne. Padahal artinya mereka itu bilang, ih pinter ya bahasa Jepangnya. Padahal baru bisa 5 istilah ya. Tapi kita udah dikata jozu. Itu artinya apa? Itu sebagai penyemangat bahwa mereka sangat bangga kalau ada orang asing bisa bahasa Jepang. Jadi pasti ini 95% dari kriteria yang ada, mesti yang diambil itu yang bisa bahasa Jepang. Satu. Kemudian kalau mau lanjut kuliah di Jepang bisa, sangat memungkinkan. Cuma masalahnya persaingannya sangat banyak. Kita nggak ada skill bahasa Jepang di luar banyak. Jadi hampir setiap tahun itu ada 100 orang yang didaftarkan untuk mendapatkan beasiswa pemerintah Jepang yang 100% itu gratis. Itu yang daftar hampir 1.500. Allahu Akbar. Kita bisa. Minna dekiru. Semuanya bisa. Asal ada persiapan, asal ada usaha. Ya. Jadi salah satunya kita yang ada minat mau belajar di Jepang, baik yang beasiswa maupun yang tidak beasiswa, itu bisa menjadi nilai plus dan menjadi bekal utama. Karena prosesnya dapat beasiswa itu lumayan. Artinya ada tes bahasa itu yang paling utama, kemudian psikologi juga. Bahasanya pinter, tapi nggak ada semangatnya. Dia belajarnya sendiri tekun banget. Tapi pas ditanya santai, itu juga nilainya jadi nilai negatif. Artinya di sisi lain budaya mereka kita kenali, bahasa juga kita kenali. Itu kalau yang mau belajar atau kuliah di Jepang. Nanti informasi akan saya sampaikan. Bagaimana dapat beasiswa, kemudian caranya seperti apa, persyaratannya seperti apa. Kochira wa mina nansei desu ka? Yang di sini tuh anak-anak kelas berapa? Kelas Alia 10-11. 10-11 itu kelas Ada sanawiyah juga itu. Ada sanawiyah juga ya. Ini kalau yang sanawiyah tekun dari sekarang mantep. Yang SMA yang dari Ichinen saya SMA kelas 1 saya paling itu kelas 1 aja. Kalau udah kelas 10 ke 11 udah nggak apa. Jadi kelas 1 SMA itu juga saya sarankan tekun. Satu, beasiswa nanti bisa didapat ya. Bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia juga sangat memungkinkan. Itu ya. Soro-soro gakko kaku kokosei ga imasu ka? Ada yang sebentar lagi mau selesai. Ada.
Imaska ada. Ini nama-nama. Oh iya, ada ya. Tapi itu sebagai permulaan, walaupun nanti belajar untuk setengah tahun, untuk satu semester itu memang belum cukup. Tapi itu sudah buat bekal untuk pertama kali, udah bagus. Nanti setelah lulus bisa lanjut di luar ataupun gabung lagi juga tidak masalah. Itu yang soro-soro gokakushimasu, yang sebentar lagi mau lulus. Ya. Selain itu, yang selain tadi untuk bekerja di perusahaan Jepang, kan banyak ya di Indonesia itu. Ada Yamaha, ada Honda, ada Mitsubishi, kemudian apa lagi? Toyota, Kubota, Toyota, Ajinomoto, yang makanya micin kenal banget Ajinomoto ya. Generasi micin, Ajinomoto ya. dulu Sakura, Omi Sakura. Itu banyak, hampir saya punya database-nya karena dari kedubes sampai kelas karyawan hampir pernah datang ke tempat saya, ke rumah sakit. Dan saya salutnya ke mereka itu selalu jaga etika. Saya kedatangan dubes yang kita awalnya tidak tahu dan mereka datang dengan sendirinya dan mau ngantri. Itu saya sempat kaget. Pas dia udah pulang, dengan santainya dia pulang, kita lihat biodatanya. Subhanallah, ini kepala duta besar, kepala duta besarnya itu aja datang ke rumah sakit dengan sendiri dengan baju yang biasa. Itu kalau di Indonesia bagaimana? Seorang duta besar kemudian datang ke suatu tempat, dikawal apa enggak? Kawal. Di Jepang ini itu sama sekali berlaku. Itu sama sekali. Yang di Indonesia ya. Kalau di Jepang memang ada prototipe sendiri. Itu dubes pun nggak dikawal. Datang ke kantor saya kaget. makanya maksudnya, Nana bisa potong. Makanya perusahaan Jepang itu pakai seragam dari the top yang paling tinggi jabatannya sampai bawah itu pakaiannya sama semua. Itu perusahaan Jepang. Jadi tidak ada jahit-jahit itu nggak ada. Yang namanya ini gue ada. Ini aja gitu, manusia aja. Nggak ada mentang-mentang dia bos, mentang-mentang dia big boss, mentang-mentang dia manajer, buat mentang-mentang nggak ada. Dan itu terus terang saja bukan hanya di Jepang. Saya 7 tahun di luar negeri ya. Punya banyak budaya-budaya Indonesia ini, salah satunya ini budaya Jatim, budaya kalau mau nemuin sampai 2-3 jam kita nemuin orang. Ini artinya buang waktu habis. Ini sebetulnya bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu kalau kita memang jadi orang yang alhamdulillah diberikan jabatan, diberikan apa, nggak usah jahil-jahil. Jadilah orang yang gampang ditemui orang. Tapi tetap ya, kita tidak boleh suudzon kepada siapapun, tetap harus suudzon, tapi waspada terjadi. Sebab gara-gara kita suudzon, tidak ada waspada, akhirnya kadang-kadang kita jadi korban dan terluka. Tetap budaya Jepang yang menonjol salah satunya itu tidak ada yang antara the leader, the top leader, manager, yang mana dua. Kalau dalam satu acara biasa. Saya waktu kuliah di Universitas Malaya itu biasa aja. Saya ketemu profesor, doktor, kadang-kadang profesor datang belakangan, nggak ada bangku, ya sudah dia duduk di belakang. Itu budaya luar negeri. Ya, kebetulan saya 7 tahun di luar negeri sendiri, banyak ngerti lah budaya apapun. Nah di kita ini makanya susah maju, baru punya jabatan sedikit, gaya muda, itu susah. Akhirnya banyak buat hal yang nggak perlu. Jangan lupa kadang-kadang mengenai orang boleh jauh sampai di tempat tunggu dan tidur, kita disuruh tunggu sampai 3 jam dan tidur. Ini budaya membagi waktu dan ini pelajaran Islam. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Ya, betul sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, jadi begitu ya, orang Jepang itu benar-benar nggak ada jaim-jaiman. Kayak di level perusahaan juga sama seperti kita waktu di Jepang tuh dari direktur sampai karyawan sama bajunya, nggak ada yang beda. Di Indonesia aja sih. Jadi seperti itu ya. Untuk budaya memang sebenarnya kalau orang Jepang sudah tinggal satu titik disahadatkan, mereka udah komplit kayaknya muslimnya. Dan sekarang Islam itu cepat sekali. Dan iya betul. Untuk masjid di Jepang dulu agak susah, tapi kalau sekarang alhamdulillah karena mereka welcome
sangat senang dengan yang di ajaran-ajaran Islam itu. Tuh sangat cepat perkembangannya. Selanjutnya ya. Kemudian nanti kalau ada yang mau kerja setelah lulus nih, khususnya yang masih kelas 1, kelas 2, itu yang mau kerja di Jepang, bisa ya. Makanya nanti saya setting pelajarannya itu pelajaran yang sudah memenuhi syarat pergi ke Jepang. Jadi nanti kalau mau ke Jepang, itu sekarang tuh ada program Tokutei Gino. Itu artinya hampir 5 tahun di Jepang. Kalau saya dulu 3 tahun wajib pulang, kemudian terapkan ilmunya. Kalau sekarang 5 tahun. Nah, bagi rekan-rekan yang habis nanti lulus, itu bisa ke sono dengan bahasa Jepang. Ada yang main kerja di Jepang? Ada? Ada? Iya, semuanya gitu. Mata uangnya apa di sana? Berapa? Kalau Arab? Tergantung Arabnya. Kalau Mesir lain Junai, Saudi Riyal. Kalau Yordania dinar. Begitu ya. Ya, yen. Bukan yennya orang Jawa ya. Kalau orang Jawa yen ono. Kalau ada. Kalau di sana tuh yen tuh mereka bilangnya tuh eng. Cara bacanya tuh eng, bukan yen, tapi eng. Eng. Jumang eng. Eng. Ya, jadi rekan-rekan nih umpamanya nih ada kan nggak semuanya pengen kuliah tuh, ada yang mau kerja. Bisa. Sekarang tuh bisa. Ya, jadi persiapkan nih anak-anak adik-adik sekalian, semangat belajarnya. Nanti setelah lulus nggak bingung. Yang siap ke Jepang, berangkat ke Jepang. Terus melalui apa? Kita banyak relasi. Kawan-kawan saya, artinya kita kebetulan satu grup besar itu LPK, nama untuk seluruh Indonesia LPK. Ada yang sifat LPK itu memberangkatkan, ada yang mendidik. Jadi kalau kita di sini sudah mendidik, udah tinggal LPK itu yang memberangkatkan. Karena kita belum bisa memberangkatkan kiai. Kecuali kalau kita udah LPK, udah SO, kita bisa yang lulus ini udah langsung berangkat mau kerja umpamanya. Kemudian kalau pendidikan jalurnya beda lagi. Itu ya. Jadi rekan-rekan sekarang udah diniatkan mau kemana arah kita? Mau kerja di perusahaan Jepang yang di Indonesia, semangat belajar. Yang mau kuliah di Jepang, semangat belajar. Yang mau bekerja di Jepang juga semangat belajar. Ya. Tuh. Jadi kemudian setelah itu, kalau di Jepang itu bahasa itu kan memang sangat, saya tadi bilang itu memiliki level-level ya. Dari 5 level itu ada sisi lain yang kromo inggil, ngoko, kromo. Di Jepang juga sangat itu diperhatikan. Kalau kita sama bos pakai bahasanya yang biasa apa yang tinggi? Tuh, dari bahasa pun sudah beda. Kalau di Jepang sesama bos bahasanya biasa. Gitu loh. Beda ya. Kalau kita di Indonesia, sama bos kita sopan, kita bahasa enggak. Sono dengan artinya mereka itu dengan bos, dengan manajer itu udah satu keluarga. Artinya kalau udah satu keluarga kita harus dengan bahasa yang akrab. Tapi beda ceritanya kalau dengan tamu. Wah, ini harus dipakai bahasanya dengan orang customer istilah. Dengan seorang customer benar-benar kita harus dengan bahasa yang sangat sopan. Karena mereka berpikirnya itu adalah aset dia. Customer adalah aset dia. Konsumen adalah konsumen adalah aset mereka. Jadi harus mereka hormati, harus mereka layani dengan baik. Tapi kalau dengan bos, dengan manajer, dengan sesama karyawan, bahasanya biasa. Itu loh. Sebetulnya di kita juga ada yang disebut dengan service excellence. Nah, ini dalam bahasa manajemen itu service excellence karena satu waktu dia berpelatihan service excellence namanya saya tidak pernah service excellence. Saya beberapa kali mengalami itu pelatihan service excellence. Nah, di Jepang itu konsumen itu, ya, Islam sudah mengajarkan itu. Karena begini juga
kita enggak. Dilihat dulu tamunya siapa. Kalau tamunya orang-orang mereka ya. Oke. Makanya Islam kalau masuk ke Jepang itu cepat karena kearifan lokal mereka itu sebetulnya sudah banyak berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Tinggal saya yakin Islam itu cepat. Dan alhamdulillah dalam 5 tahun ini perkembangan Islam di Jepang itu sangat-sangat dahsyat. Nah, Anda bisa saja niatnya kalau bisa ke Jepang itu berbeda. Niatnya menyebarkan Islam di Jepang. Itu saya niatnya. Jadi Anda itu sebagai saksi bagaimana Anda berdakwah ke Jepang. Bukan mencari kerja, kalau ada kerja alhamdulillah. Tapi niatkan Anda harus go internasional. You must go abroad. Artinya pergi ke luar negeri. Oke? You can speak English, you can speak Arabic, you can speak Japanese, and so on. Oke? لابد أن تتكلم وتستطيع يعني مهارة اللغة العربية مهارة اللغة الإنجليزية مهارة اللغة اليابانية وغيرها. Oke? Silakan. Iya, betul ya. Oh, tidak apa, Kiai. Tadi ada hadisnya juga ya, Kiai, bahwa menghormati tamu ya. Itu benar, artinya Jepang itu sudah sampai situ. Artinya bagaimana cara menghormati, dari sisi bahasa pun sudah ketahuan. Mereka itu sangat peduli dengan tamu, sangat peduli dengan customer gitu. Dan sebelumnya saya pernah sampaikan ke Bunyai bahwa santri-santri Nurul Ilmi itu nanti kalau ada yang kuliah, ada yang bekerja di sono, itu jangan cuma kuliah. Ada yang betul. Jadi mereka sono bukan kerja doang, bukan kuliah doang. Jadi dai, ya. Itu niatkan dari sekarang ya, jangan cuma niatnya kerja doang. Ntar Allah persulit. Saya sampaikan ke Bunyai dari awal, mudah-mudahan nanti banyak yang ke sana membuat komunitas Nurul Ilmi yang itu benar-benar ada konsen untuk menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi untuk sementara itu saja dulu yang perlu saya sampaikan. Nalika Sitsumongga Arimaska, apakah ada pertanyaan? Kenalkan ini buku Oh iya. nanti ada buku. Jadi di bahasa Jepang itu level pembukuan pun berbeda. Jadi kalau dia sifatnya pendidikan formal di SMA, ini jarang dipakai. Pakainya Minani Hongo. Kemudian kalau yang sifatnya di lembaga kursus, ini nggak dipakai. Ya. Kemudian karena ini ekstrakurikuler, saya bebas memilih. Karena nggak ada kurikulum yang mengikat, saya bebas. Ini gimana caranya nanti, makanya pas awal ini seberapa jauh bukan kemampuan, artinya minat dan semangat serta percepat dalam pemahaman, nanti saya mungkin bisa melihat dari situ. Oleh karena itu nanti kalau kenapa saya nggak ambil dari yang di SMA kemudian yang di LPK, karena yang di SMA khususnya itu sangat bertele-tele. Jadi satu pertemuan cuma bahas tentang kayak konnichiwa, itu aja. Kita kapan selesainya ya? Kalau di LPK itu terlalu runtut, terlalu nggak sesuai kebutuhan siswa. Jadi nanti di samping ini yang bagi menurut saya pribadi ini paling simpel untuk diajarkan. Tapi saya punya materi tersendiri nanti yang setiap pekan atau beberapa hari sebelumnya nanti saya sampaikan ke Bunyai untuk bisa di print, jadiin print out buat nanti dibahas tambahan ini. Ya. Ini jadi wajib itu. punya semua ya. Silakan. Ini sebenarnya wajib juga. Saya nggak enak ngomong wajibnya. Udah, nanti saya ngomong. Ya, baik. Jadi ini kemudian nanti ada tambahan yang dari saya, susunan saya pribadi, karena saya mengambil dari tiga kondisi yang di LPK, yang di kursus maupun yang di SMA. Dewa minasan ogan bate kudasai. Hai ganbarimas. Jawabnya gimana? Hai ganbarimas. Minasan ganbate kudasai. Hai, dari saya cukup sekian. Watashi kara ijo desu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibikin dua kelas putra dan kelas putri. Kalau putra
belajarnya mungkin di sini apa di Bakar? Jangan sih di kelas 10. Oh nanti di kelas 10 di sini ya. Kelas putri nanti di aula ya. Aula di kelas 10 juga di kelas mana nanti di aula ya. Iya kali. Oke di kelas 10 aula. Kalau yang putra di sini. Tolong disetir waktu karena waktunya hanya terbatas. Saya ini ada hanya jam berapa sampai Jam 2 sampai jam 5. jam 2 sampai jam 5. Istirahat sholat asar. Ya. Beliau ini nahu sorok bisa gitu. Mahfudihi, makhluklah. Itu ngerti ya mati film dore ya kan? Insya Allah. Bahasa kitab ini juga bisa. Oh Muhammad telah berdiri siapa Muhammad bisa ya kan? Insya Allah. Orang Muhammad Zaid telah mengukur siapa Muhammad Zaid akan Zaid kepada Zaid bisa. Ini jangan dianggap nggak ngerti. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma ngerti rohnya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi jangan kamu anggap beliau nggak ngerti bahasa. Baca kitab kuning ada gundul bisa. Tadi ada botak, ada gundul ini. Oke? Tadi ada gundul. Oke, mudah-mudahan ya untuk sampai sekarang dulu. Tapi tolong nanti yang kedua kelas putra atau kelas putri. Putri. Oke. Nanti pas sholat asar selesai, langsung sholat asar selesai kelas putra. Jam 4 ya. Jam 4, setengah 4 ya. Sholat asar langsung. Sholat asar langsung. Waktunya mepet. Waktunya mepet. Jadi kalau sholat asar, kau sampai tele-tele langsung masuk kelas. Oke? Dan putri jam 2 langsung masuk kelas. Oke? Nanti kita atur jamnya, kita umumkan. Kalau itu, terima kasih, syukuran kemudian. Insya Allah, Allah di dalam istiqamah antara saya dan dia, wakadzalika Ya Bani. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.